Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini Scorpio adalah di mana akan ada keadilan untuk kamu Scorpio. Kira-kira keadilan apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Scorpio, berikan energimu. Fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya di samping. Maaf kalau nanti suaranya terdengar dalam video, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, apa yang akan terjadi dan keadilan apa yang akan diberikan semesta kepadamu? Ace of Cups. Saya lihat di sini kamu akan jauh lebih bahagia di hari esok ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya lihat di sini musuh-musuhmu atau orang yang pernah menjahatimu, dia akan mendapatkan karma dari semesta. Apa saja yang mereka lakukan kepadamu? Wow, di sini ada Four of Pentacles, di mana mereka mungkin memanfaatkanmu secara finansial, entah dari pasangan, entah dari kerabat, keluarga ya, ataupun mungkin rekan bisnis ya, ataupun sahabat sendiri, yang mana mungkin menipumu atau meminjam duit atau hanya memanipulasimu karena mau ingin kestabilan finansial, di mana mereka pada saat kamu ada mereka pergi. Pada saat kamu ada mereka datang. Pada saat kamu tidak ada uang maksudnya ya. Pada saat kamu ada uang mereka datang. Pada saat kamu tidak ada uang mereka pergi. Dan saya lihat di sini kamu sekarang terpuruk, Scorpio. Jangan pernah merasa sendiri, semesta ada bersamamu. Kondisi terpuruk itu adalah berkat. Kenapa? Karena semesta mau menunjukkan bahwa ini loh topeng-topeng mereka yang dibalut dalam senyuman. Dimana pada saat kamu jaya, senyuman itu selalu ada. Tetapi pada saat kamu jatuh, baru kamu tahu siapa yang tersenyum sama kamu. Tersenyum dalam artian bersamamu, suka dan duka. Karena saya lihat di sini ada beberapa pasangan yang merasa bahwa, aduh kayaknya Scorpio kamu udah gak punya duit, ya sudah saya pergi aja, saya mau mencari kestabilan ekonomi dari orang lain. Ada yang meninggalkanmu. Ataupun mungkin keluargamu minta tolong pun ya, mereka ogah. Padahal pada saat kamu mempunyai uang, kamu menolong mereka. Ataupun mungkin kondisinya ada yang saya lihat di sini partner bisnis yang toksik ya, sehingga ya memanfaatkan kebaikan kamu. Di sini ada si King of Cups, di mana saya lihat mereka melihat kamu nih. Ya, wah sekarang Scorpio udah jauh lebih baik lagi nih. Kayaknya saya bisa datang deh untuk bisa memanipulasi dia lagi. Karena saya lihat di sini ekonomimu sudah lumayan. Di mana kamu pernah di titik nol ataupun bahkan minus dan kamu bangkit. Ya, ini mereka ingin datang untuk cari muka, cari perhatian kamu, dan ya setidaknya mau mendapatkan sesuatu dari dirimu. Mereka melihatmu dari kejauhan loh. Jadi kamu tuh seperti bintang, di artian selalu mempunyai pesona. Tetapi saya lihat di sini keadilan lebih fokus pada titik permasalahan ini terfokus pada keuangan, di mana akan mendapatkan keadilan dari semesta, yaitu mereka tidak jauh lebih baik keuangannya daripada kamu.
Contoh, mereka mungkin ada pernah menipumu ataupun mungkin ya menzolimimu, menjahatimu, ataupun mungkin kondisinya malah tidak bayar hutang ataupun lari ya. Kehidupannya jauh lebih rumit, bahkan mungkin sakit saat ini saya lihat. Ya, akhirnya uang yang dia pakai nipu akhirnya dipakai untuk biaya pengobatan, dan saya lihat di sini hidupnya jauh lebih terpuruk. Bahkan dia pun ada dililit hutang. Ya. Berikutnya desan. Adapun yang saya lihat di sini ya, pasanganmu tidak setia ya. Tadi saya bilang triparty, dia mau up saja. Pada saat kamu jaya dia datang, pada saat tidak. Dan dia melihatmu juga, memperhatikanmu. Scorpio saya sudah bagaimana sekarang? Apakah dia baik-baik saja ataukah masih kayak dulu ya, lagi kere atau lagi bagus ya? Setidaknya ya saya datang hanya untuk bersahabat ya nggak apa-apa. Siapa tahu aja dia mau menerima cintaku lagi. Ini contoh ya, karena saya lihat di sini ada yang mau share kamu lagi, datang balik kepada dirimu. Dimana mungkin kondisinya keadilan untukmu dalam artian dia mungkin sudah ditinggalkan juga dari pasangan yang mana waktu itu dia berpaling dari dirimu. Ataupun mungkin kondisinya saya lihat dililit hutang juga. Saya lihat di sini hutang kartu kredit banyak ya. Ataupun mungkin pasanganmu yang saya lihat di sini dia yang memakai uangmu ujung-ujung tanpa sepengetahuan kamu, ujung-ujungnya dia pergi meninggalkan kamu dengan berjuta hutang. Dia mau datang sekarang. Ada yang mau datang kepadamu. Ataupun sahabatmu belum selesai hutang dibayar mau hutang lagi. Ini ada ya. Wah, ini semua berkaitan dengan uang ya. Scorpio, kenapa? Kamu terlalu dimanfaatkan dalam segi finansial ya. Tetapi ingat, itu sama saja kamu menabur rezeki untuk dirimu. Makanya kamu cepat bangkit. Kenapa? Karena ya anggap aja kamu bersedekah. Makanya saya bilang tadi, pembalasan bukan ranamu. Ya. Teguran-teguran itu hanya yang diberikan oleh semesta untuk orang-orang yang toksik. Kamu hanya bisa menjaga jarak dengan orang toksik itu. Karena kalau kamu yang membalas, berarti sama saja kamu toksik untuk dirimu dan orang lain. Kamu akan mendapatkan karma balasan dari semesta yang jahat. Jadi semesta mau sampaikan kepada Scorpio di sini bahwa jadilah pribadi yang baik, sosok yang bijaksana. Walaupun kamu dihakimi, dijudge, ya, ataupun mungkin kondisinya kamu terpuruk sekalipun, ya, mereka menghinamu bahkan ya, atau memandang enteng kamu saat ini, jangan pernah merasa marah dan sedih. Biarin aja. Ya, buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah. Buktikan bahwa kehidupan kamu ini hanya sementara terpuruk ini. Saya akan jauh lebih baik lagi. Dengan cara move on, dengan cara bekerja keras, berpikiran positif, pantang mundur, dan berdamai dengan masa lalu. Ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang memang mau datang kepada kamu masih mau menerima dia gitu. Ya. Ya berarti sama saja kamu mengizinkan mereka datang untuk menyakitimu lagi. Contoh sahabatmu, sudah tahu toksik tapi dia mau datang, kamu terima dia, ayo welcome. Ayo, mari. Seolah-olah itu membenarkan kesalahan mereka. Ya, karena takut dibilang takut dibilang nggak ada teman, takut dibilang jahat lah. Padahal semesta sudah membuka topeng mereka loh, tapi kadang-kadang kamu nggak ngeh apa yang harus kamu lakukan karena saking empati. Ya berarti jangan salahkan semesta kalau mereka nanti menjahatimu lagi. Kenapa? Kamu yang minta, kamu yang mengizinkan mereka masuk, iya kan? Jadi hati-hati untuk bermain hati. Tuh, nanti saya lihat di sini kamu pusing, stres ya. Dengan ada beberapa juga yang saya lihat di sini menjual nama baik kamu. Jadi di sini ada orang yang mungkin membongkar aibmu, ya. Mungkin pasangan tidak menafkahimu, ataupun ada yang tidak jujur terhadapmu, menipumu. Ini lebih ke kepercayaan. Jadi banyak yang mungkin ember tentang kisah hidupmu, mau kepo-kepo, ujung-ujungnya kamu dijadikan bahan cerita. Di depan dia baik, bersamamu dia baik. Pada saat kamu tidak bersamanya, dia menceritakan aib-aibmu kepada orang lain. Atau bahkan di sini ya, kamu ribut dengan dia, akhirnya bukan menyelesaikan tetapi malah menambah dengan cara ya berperilaku seperti anak kecil. Ya.
menghakimi, ataupun malah saya lihat di sini menghasut supaya semua orang itu membencimu. Ini ada sahabatmu yang licik ya. Ataupun mungkin kondisinya harus menang ini, menang itu ya. Ataupun cemburu karena prestasimu atau apa yang kamu dapatkan. Dia menjelek-jelekan kamu kepada pimpinan. Supaya pimpinan ragu, supaya pimpinan tidak memberikan jabatan itu kepada kamu. Ini ada beberapa yang iri karena prestasi kamu di kantor atau di sekolah ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Akhirnya kamu malu sendiri, bahkan keluargamu ikut terseret. Ini kalau hubungan ya, mungkin kamu cerai, berpisah, tapi dengan emosi, bukan berpisah dengan baik-baik, tetapi umbar aib sana sini, menjelek-jelekanmu, atau bahkan menfitnahmu, ataupun mungkin ya sampai menjelek-jelekan keluarga. Ya. Ataupun saling menuduh, dia yang salah, dia yang benar, dia yang ini, yang dia yang itu. Akhirnya kamu lelah dalam hubungan. Lelah dalam mental. Apa ya yang ingin semesta berikan kepadamu? Bahwa kamu harus keluar dari perangkap atau jebakan mereka. Kalau kamu tahu bahwa dia toksik, keluar. Dia tidak pantas untukmu, keluar dari situ. Jangan kamu berharap supaya dia kapan ya dia berubah, kapan ya dia ini. Kalau dia nggak mau berubah ya nggak bisa. Yang bisa membuat dia berubah adalah dirinya. Sedangkan dirinya saya lihat di sini keras. Kamu keras, dia keras. Ini kalau bicara percintaan. Karena saya lihat di sini ada beberapa pengkhianatan yang mana manipulatif. Karena duit. Kekurangan duit. Ya. Akhirnya berpaling ke orang lain. Saya lihat di sini ada rasa menyesal karena mungkin kehidupannya jauh lebih terpuruk dibandingkan waktu saat bersama kamu. Di mana dia memilih orang itu, ternyata mungkin orang itu meninggalkannya atau bahkan mencampakkannya juga. Ada penyesalan. Makanya saya bilang, ranamu bukan untuk membalas. Ranamu itu hanya memperbaiki dirimu. Untuk menegur, membalas itu ranah semesta. Nggak usah kamu pusing, sibuk, urus kapan ya dia dapat karma, kapan ya dia dapat balasan, nggak usah. Karena semesta akan membalasnya di saat dan di waktu yang tepat. Dan itu sangat lebih sadis dibandingkan caramu. Jadi kamu gak usah mengotori tanganmu, mengotori lidahmu, mengotori hatimu untuk karma buruk. Kamu benahi dirimu, perbaiki dirimu, karena yang baik akan menarik yang baik, yang jahat akan menarik yang jahat. Perbaiki dirimu, pola pikirmu, ucapanmu, tindakanmu. Supaya kamu menarik energi positif dan menarik orang-orang yang baik masuk dalam hidupmu. Kan di sini kan saya lihat kamu juga penuh dengan amarah, kebencian, sakit hati itu masih ada dalam batin kamu loh. Sedangkan kamu juga penuh dengan kepalsuan. Kenapa? Karena kamu membungkusnya dalam senyuman dan masih mau dekat-dekat dengan mereka. Ya, saya lihat di sini sahabat-sahabatmu pada tidak ini ya. Ya kayak macam munafik aja. Tuh ada the high priestess, ada yang malah saya lihat di sini mengguna-gunai kamu karena tidak mampu menyaingimu. Dia pakai black magic. Entah dia menghancurkan dari sisi keluarga, ya, atau menghancurkan dari sisi kesehatanmu, atau bahkan dari yang tadi saya bilang sisi keuangan. Jadi untuk menjatuhkanmu, bagaimana caranya supaya, contoh ya, ini kamu bersaing dalam bisnis atau bersaing dalam apapun ya. Tiba-tiba dia merasa tersaingi karena tidak mampu seperti kamu. Ya dia pakai black magic karena tidak mampu kan. Jadi dia minta bantuan dari black magic, orang-orang yang pintar untuk bisa membantunya, dan akhirnya dia menyerang kamu supaya langsung kamu sakit ataupun mungkin kamu ada konflik dengan pasanganmu, supaya kamu konsentrasinya tuh buyar, kamu nggak bisa konsentrasi di kantor. Akhirnya reputasi kamu tuh hancur, banyak masalah, belum lagi kerjaan nggak beres, akhirnya kamu dapat marah lagi dari pimpinan, ataupun mungkin kamu tidak menduduki jabatan tertentu, bahkan dilengserkan, atau bahkan saya lihat di sini kamu dipecat, tidak ada pekerjaan atau penjualan sepi. Ya, kalau memang ada seperti itu, tingkatkan vibrasimu. Kenapa? Karena black magic itu akan masuk dalam dirimu kalau kamu memang kondisinya mau menerimanya. Saya kan bilang di sini ada penerimaan.
Saya nggak mau menerima black magic itu, Kak Ica. Kalau kamu secara tidak langsung energimu, vibrasimu di bawah, dia akan masuk dengan sendirinya. Ibaratkan kamu buka pintu. Yang tadi saya bilang, orang toksik, kamu tetap ada di lingkungan toksik. Berarti kamu mengizinkan. Nah, ini sama. Black magic itu bisa masuk kalau kamu ada ketakutan, kebencian, amarah, sakit hati, dan itu masih ada pendam dalam hatimu. Bagaimana supaya bisa keluar, Kak? Naikkan vibrasimu. Naikkan vibrasi artinya kita berbahagia. Karena black magic itu tidak suka kalau di tempat yang tidak sesuai dengan tempatnya. Dia akan keluar. Tetapi dia akan masuk lagi sesuai vibrasimu. Nah itu begitu. Jadi tingkatkan vibrasimu terus menerus. Jangan sampai vibrasimu turun. Vibrasi itu kayak gimana, Kak? Rasa bahagia di hati. Ya. Apa ya kalau dibilang energi kita itu kayak betul-betul terpancar, kan kalau dibilang secara metafisika ya, fisika, vibrasi itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tingkatkan di vibrasi atas. Ya nanti kalian bisa belajar lagi tentang vibrasi, banyak sumber-sumber di YouTube ataupun dari sumber-sumber lainnya, bisa di Google ataupun lain-lainnya ya, banyak kok. Kamu mau belajar silahkan. Di sini saya cuman bilang kata kuncinya naikkan vibrasimu supaya black magic itu keluar, karena dia nggak betah dengan tempat yang tidak sesuai. Makanya saya bilang dia akan masuk pada saat vibrasimu turun. Kalau vibrasimu naik terus, tidak akan kena black magic. Ya, karena saya lihat di sini black magic ada ya. Kenapa? Karena kamu penuh dengan ketakutan, kecemasan akan hari esok, akan kemelekatan. Pasangan saya harus begini, kalau seandainya pasanganmu ya, dia itu tidak baik ya, mengecewakan kamu, berarti semesta itu baik untukmu. Dia memisahkan kamu dengan orang yang tidak baik loh. Kenapa kamu harus menangis? Kenapa kamu harus sedih? Kenapa harus sedih? Ya, seharusnya kamu gembira. Saya sudah diselamatkan semesta. Saya dilindungi semesta dari orang-orang jahat. Harus mindsetnya seperti gitu. Bukan aduh Tuhan kenapa saya begini ya, kenapa hidupku begini ya, apa seterusnya. Gak usah. Belajar dari pengalamanmu. Belajar dari sikap orang-orang yang pernah menjahatimu. Kenapa sampai mereka menjahatimu? Apakah kamu ada salah ataukah bagaimana? Kalau memang kamu tidak ada salah, ya berarti mereka yang salah. Tapi terkadang juga keras hati dari Scorpio yang akhirnya membuat hubungan juga renggang. Makanya saya bilang jangan terlalu egois. Ya, egois kenapa? Karena kamu di vibrasi bawah. Yang saya bilang tadi, ya dendam, emosi, sakit hati itu masih ada dalam hatimu, sehingga membuat karaktermu tuh sedikit arogan atau egois. Kamu tidak merasa, kamu merasa biasa aja, tapi orang yang akan merasakan, orang lain, dari mungkin cara bicara, perlakuanmu, ya tindakan kamu ataupun apapun. Manusia itu tidak bisa menilai dari dirinya. Toh kalau kita menilai diri kita sendiri, melihat diri kita, pasti kita perlu bantuan loh, cermin atau apa ya. Nah itu, yang bisa menilai kamu adalah orang lain. Jadi sering-seringlah introspeksi diri, sering-seringlah berkaca. Terkadang kamu berkaca dari penampilan kamu saja kan. Makanya kebanyakan orang datang itu karena materi atau penampilan kamu. Pada saat kamu sudah gemuk, sudah nggak punya duit, mereka pergi. Kenapa? Karena orientasinya saya harus cantik, saya harus ganteng, saya harus kaya supaya saya punya pacar. Padahal seharusnya mindset kamu, saya harus punya hati yang baik supaya saya menarik orang-orang baik untuk masuk ke hidupku. Tapi kan kamu berpikirnya saya harus ganteng, kaya, cantik, seksi, baru supaya orang suka saya. Jadi orang kan suka casing kamu, bukan dari hati. Pada saat kamu tidak mempunyai sesuatu yang seperti mereka inginkan lagi, mereka bubar. Ya, mereka pergi. Karena kamu menarik itu, karena mindset kamu ya itu. Ya, hanya casing. Di sini ada Queen of Cups. Jadi jadilah pribadi yang apa adanya. Ya, Scorpio yang rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Ya, terkadang kamu malah rendah diri, merasa rendah diri kalau nggak ada duit, kan? Jadilah pribadi yang rendah hati. Ada duit tidak ada duit ya sama aja, tetap bisa menolong. Kalau kamu nggak ada duit, ya nolong dari tenagamu, menolong dari pikiranmu.
Itu kan bisa menolong, bukan hanya karena dari segi duit. Orang mau bicara ini bicara itu, biarin aja mereka, nggak usah ditanggapi. Ngapain kita mau tanggapi orang bodoh? Kita berarti ikut bodoh kan? Yang rugi siapa? Kita. Rugi di waktu, tenaga, pikiran. Akhirnya kita di vibrasi bawah, sakit hati, emosi, marah. Yang rugi siapa? Kita lagi. Makanya energi kelimpahan gak bisa masuk kepada kamu. Kenapa? Kamu menolak. Hati kamu tuh penuh dengan sampah duniawi, amarah, kebencian itu. Makanya saya bilang, lepaskan itu, maafkan dirimu, maafkan juga orang yang pernah menyakitimu di masa lalu, supaya energi baik itu bisa masuk dalam hatimu. Kalau hatimu penuh dengan energi negatif, terus energi positif nggak bisa masuk, ataupun bahkan mungkin ada celah sedikit, kamu nggak bisa berikan kepada energi positif masuk. Kenapa? Karena energi negatif lebih banyak atau lebih dominan. Dan jangan pernah menyalahkan semesta kalau masalah bertubi-tubi datang kepadamu, kalau vibrasimu negatif. Tapi jangan juga heran atau kamu kaget kalau vibrasimu di atas dan banyak kelimpahan ataupun keajaiban-keajaiban datang dalam hidup, kelancaran, ya, keberuntungan masuk dalam hidupmu, karena itu vibrasi, kamu menarik itu, ya. Jadi kalau orang pernah menjahatimu, biarin aja, dia punya karma sendiri. Kamu tingkatkan vibrasimu. Orang mau zolimi kamu menghinamu, ya, mau black magic ataupun apapun, biarin aja. Kamu tingkatkan vibrasimu, tunjukkan kualitasmu, bahwa kamu tuh bukan Scorpio yang dulu. Kamu tunjukkan bahwa apa yang mereka ucapkan terhadapmu salah. Buktikan. Bukan malah duduk diam, dendam, habis itu marah, gak jelas. Berikan mereka pemaafan dan lebih produktif. Ya. Dan lebih menjaga diri, lebih membahagiakan diri. Bukan kita bilang egois pada diri kita sendiri ataupun bagaimana, tapi terkadang itu perlu. Yang berlebihan jangan. Perlu sisi egois itu perlu, tapi jangan berlebihan. Karena sama saja kalau kita terlalu berlebihan, kita arogan, ya, kita mendapatkan karma buruk. Tetapi kalau untuk perlindungan diri kita, berarti kita yang harus menjaga jarak. Beda ya untuk membalas, untuk dengan menghindar. Jadi kalau kamu tahu orang toksik itu, oke, saya tahu orang toksik, ya, saya harus menghindar. Bukan berarti menjauh atau menyuruhnya pergi nggak usah. Kamu yang harus bisa tahu posisi kamu di mana untuk bisa mendapatkan perlindungan untuk dirimu sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu pikir. Kamu yang berpikir. Karena saya lihat di sini lingkungan kerjamu toksik. Kamu masih di situ. Ya. Ada orang yang tergoda padahal sudah punya pasangan, kamu masih di situ. Atau mungkin pimpinanmu, kamu takut, aduh jangan sampai saya dipecat, udah deh ikut aja, apa kata bos mau selingkuh dengan saya juga nggak apa-apa. Ini ada beberapa yang saya lihat di sini sudah tahu toksik tapi masih betah di situ. Jadi hati dan pikiranmu tidak sinkron. Akhirnya kamu yang stres sendiri, pusing sendiri, sakit hati sendiri. Ya, jadi ambil tindakan untuk dirimu, nggak usah ambil tindakan untuk membalas. Membalas itu bukan ranahmu. Ranahmu itu membersihkan dirimu, perbaiki dirimu, pola pikirmu. Ya, ranahnya semesta adalah teguran buat mereka yang jahat. Kalau seandainya kondisinya saat ini kamu ditegur semesta karena kondisi kamu lagi tidak baik-baik saja, ingat itu hutangmu dilunasi loh. Dengan penderitaan. Dan harus ke depan kamu harus bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu supaya kamu bisa mendapatkan karma baik. Jadi ingat, kalau kamu di sini sekarang lagi menderita, semesta ada yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Mungkin dia mau melatih mentalmu, ataupun mungkin juga dia mau membukakan matamu untuk bisa melihat siapa yang tulus, siapa yang modus. Dan teguran-teguran lainnya, yang mana akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik di hari esok. Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untuk kamu Scorpio. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.